Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kembali saya hendak menyampaikan firman Tuhan. Pengantarnya untuk hari Minggu ini dari 1 Petrus 5 ayat 7 yang demikian. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sedangkan pembacaan Alkitab dari Kejadian 2 ayat 4b sampai 9 dan ayat yang ke-15 yang demikian. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sejauh ini pembacaan kita, saudaraku. Berbahagia saudara yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, perenungan kita akan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Cara Tuhan Memelihara Kita. Cara Tuhan memelihara kita. Saudaraku, terakhir-terakhir ini agak sering saya mendengar istri saya menerima WA dari teman lamanya yang mengeluhkan situasi sekarang ini. Keluhan akan kondisi ekonomi yang parah akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Saudara, saya yakin ada banyak orang yang sedang mengeluhkan persoalan yang sama, namun kita tidak mendengar karena mereka jauh dari kita. Mereka khawatir akan masalah-masalah keuangan, khawatir masalah sakit penyakit, terlebih COVID-19, khawatir akan usaha-usaha mereka yang tidak akan berhasil, khawatir akan pendidikan anak-anak, dan masih banyak lagi kekhawatiran yang melanda hati manusia pada saat-saat terakhir ini. Saudaraku, keadaan ini membuat kita mungkin merasa juga putus asa. Bagaimana kita harus menghadapi situasi yang membuat banyak orang khawatir. Bagaimana saya harus turut menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang mungkin datang mengeluh kepada saya ataupun kepada saudara. Tetapi di dalam Tuhan, dalam keyakinan kita mendapat jawaban hari ini dari Tuhan Yesus yang mengatakan, serahkan segala kekhawatiran kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Demikian keyakinan iman Kristen di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Apakah ini berarti bahwa kita boleh leha-leha, saudaraku? Karena di dalam Tuhan Yesus kita mendapat jaminan bahwa segala kekhawatiran kita bisa percayakan padanya. Sebab Dia yang memelihara kita. Semua kita mengetahui jawabannya, tidak. Kita tidak boleh berleha-leha, kendati juga kita tidak boleh khawatir berlebih sampai kita putus asa dan tidak bisa melakukan pekerjaan. Sebaliknya, manusia atau kita harus berusaha bekerja sama dengan Tuhan. Bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, ketika kita membaca tadi, mendengarkan bagaimana Tuhan memelihara manusia. Tuhan menciptakan Taman Eden atau taman di Eden di sebelah timur dan menumbuhkan berbagai pohon-pohon yang dapat berbuah di sana. Dan Tuhan menaruh manusia itu di tempat itu untuk memelihara dan mengusahakannya. Saudaraku, hal yang sangat penting pada masa sekarang ini adalah mengingat kembali bagaimana Tuhan memelihara hidup kita ini tidak melalui tempat-tempat di mana biasanya kita berpikir mendapatkan kita makanan seperti di warung, di restoran. Bahkan anak-anak kita mungkin berpikir bahwa semua tersedia di supermarket. Tetapi Tuhan mengingatkan kita mau kembali ke ibu pertiwi kita. Mau kembali kepada perkebunan kita. Atau kebun, atau sawah, atau pekarangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sudah cukup lama bahwa kita berjarak dengan alam ini. Oleh karena industri yang berkembang, di mana kita bekerja di industri jasa, bekerja di industri pariwisata, bekerja di industri untuk suku cadang atau bahan-bahan makanan atau industri yang lain. Banyak di antara kita bekerja di kantor-kantor. Semua itu telah membuat kita berjarak dengan alam ini. Saudaraku, saya khawatir jangan-jangan anak-anak atau generasi di bawah kita, generasi muda, kalau melihat orang bercocok tanam, mereka berpikir, ngapain repot-repot menanam ini, menanam itu. Pada waktu siang hari kepanasan, pada waktu hujan kehujanan, mana kotor lagi, belum tentu juga berhasil. Saya belajar bercocok tanam. Dari belasan yang saya tanam, hampir separuh mati karena teriknya matahari. Atau ketika malam hujan turun dan benih-benih yang saya semai hancur berantakan. Di saat-saat seperti itu rasanya sia-sia. Kepikiran, tidakkah lebih baik kita sudahlah pikir untuk mendapatkan semua itu di supermarket. Tinggal bawa sejumlah uang dan kita bisa pilih apa saja yang kita mau terkait sayur mayur atau buah. Tetapi sadarkah kita, saudara-saudaraku, kalau semua atau kebanyakan orang berpikir seperti itu, maka tidak ada yang mau menjadi petani. Dan kalau tidak ada yang mau menjadi petani dan memelihara, merawat, menyirami
tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, apa jadinya hidup kita? Kita sudah tahu ujungnya, manusia dan segala makhluk yang hidupnya dari tumbuh-tumbuhan akan punah. Saudaraku, oleh karena itu saudaraku, hari ini kita diingatkan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya atau kepada Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan memelihara kita melalui menyediakan alam ini, yang di atasnya Tuhan mau kita bekerja, yang di atasnya Tuhan mau kita bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan memelihara kita melalui bumi ini. Kelangsungan hidup kita hanya dimungkinkan kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, merawat, memelihara, mengolah alam ini melalui menumbuhkan palawija, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbuah, sayur mayur dan seterusnya. Saudaraku, akibat kita juga berjarak dengan alam ini. Maka banyak hal yang kita tidak tahu pada masa kini, sakit penyakit yang kita tidak tahu pada zaman ini, terlebih adalah sakit degeneratif seperti mah, tekanan darah tinggi, diabetes yang bermuara pada serangan jantung dan gagal ginjal. Oleh ahli-ahli dikatakan bahwa semua itu adalah karena kita kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Mengapa kita kurang mengkonsumsi sayur dan buah, terutama yang mentah? Adalah karena kita punya jarak dengan dunia agraris, sehingga kita tidak tahu apa manfaatnya, apa maknanya, apa artinya bagi kehidupan kita. Karena itu saudaraku, kalau kita mau tetap sehat, kalau kita tetap mau terpelihara kehidupan kita, maka hari ini kita diingatkan, mari kita kembali kepada Ibu Pertiwi. Kita kembali kepada kebun atau taman yang Tuhan siapkan buat kita untuk kita olah. Sekecil apapun yang kita miliki, sedikit waktu yang kita punya, mari kita belajar untuk mengelola, mengolah setiap sejengkal tanah atau ruang yang kita miliki. Sebab sekali lagi, jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan memeliharamu, tetapi Tuhan memeliharamu melalui Ibu Pertiwi, melalui alam ini, melalui segala tumbuh-tumbuhan yang Ia tumbuhkan. Dan tugas kita adalah untuk merawat semua itu, saudaraku. Sudah kita tahu, sudah kita pelajari bahwa kalau kita dapat tumbuh-tumbuhan, dapat sayur mayur, dapat buah langsung dari tempat yang kita tahu sehat, organik, maka kita akan lebih segar. Kalau kita lebih segar, kalau kita lebih sehat, maka kita akan lebih panjang umur. Itulah cara Tuhan memelihara hidup kita, saudaraku. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tangan-tangan saudara dipakai Tuhan untuk merawat kehidupan di dunia ini.